Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatul Chandelia. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika, dengan NPM 2310631050090 kelas 6A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah teori peluang, yaitu membahas 5 soal pembuktian, 10 soal pemecahan masalah, dan 5 soal menggunakan R. Di sini saya menggunakan buku A First Course in Probability Theory and Statistics Werner Linde tahun 2016. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu soal pembuktian. Bukti pertama, saya menggunakan proposisi 1.2.1 sifat ukuran probabilitas. Oke, jadi dari pernyataannya yaitu misalkan KAP adalah ruang probabilitas yang diminta itu buktikan bahwa yang pertama P bersifat finitely aditif atau terfinite aditif. Yang kedua, jika AB anggota A memenuhi A subset B, maka P B dikurang A sama dengan PB dikurang PA. Yang ketiga, PA komplement sama dengan 1 dikurang PA untuk semua A anggota A cantik. Yang keempat, P bersifat monoton. Jika A subset B, maka PA kurang dari sama dengan PB. Yang kelima, P bersifat subaditif untuk semua AJ anggota A. P gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga. Kurang dari sama dengan sigma AJ, PAJ, J untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk membuktikannya, yang langkah pertama itu pilih A1 sampai AN, anggota A yang saling asing, atau disjoin. Lalu definisikan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 sama dengan titik-titik sama dengan himpunan kosong. Nah, karena A1, A2, dan seterusnya adalah barisan event asing yang tak hingga dalam A dari sifat sigma additivity, ukuran probabilitas P, maka P gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma PAJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kita perhatikan gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai N. Dan PAJ sama dengan 0 untuk J lebih dari N. Maka persamaan di atas ini menjadi P gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma PAJ untuk J sama dengan 1 sampai N. Jadi, P bersifat finitely aditif. Selanjutnya yaitu membuktikan selisih himpunan. Kita tulis B sama dengan A gabungan B dikurang A. Ini adalah dekomposisi disjoin dari B karena A irisan B dikurang A itu sama dengan himpunan kosong. Dengan sifat finite aditif P yang telah dibuktikan, PB sama dengan PA ditambah PB, PB sama dengan PA ditambah PB dikurang A. Ini memindahkan PA ke ruas kiri, menjadi PB dikurang A sama dengan PB dikurang PA. Dan terbukti. Selanjutnya, untuk komplement. Nah, terapkan hasil yang kedua tadi pada pasangan K dan A dengan A subset K. Jadi,
PA komplement sama dengan PK dikurang A sama dengan PK dikurang PA. Jadi, 1 dikurang PA. Terbukti. Oke, bukti yang selanjutnya yaitu monotositas atau monoton. Nah, karena A subset B dari 2 kita punya PB dikurang PA sama dengan PB dikurang A lebih dari 0. Jadi, PB lebih dari sama dengan PA. Selanjutnya, atau di sini ditulis bisa PA kurang dari sama dengan PB. Lalu, selanjutnya subaditif. Nah, yang pertama kita definisikan B1 sama dengan A1 dan untuk J lebih dari sama dengan 2. BJ sama dengan AJ dikurang A1 gabungan sampai AJ-1. Maka B1, B2, dan seterusnya saling asing. Dan gabungan BJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena BJ subset AJ dari monotositas, PBJ kurang dari sama dengan PAJ dengan sigma aditif. Maaf, dengan sigma aditif itu menjadi P gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan P gabungan BJ untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma PBJ kurang dari sama dengan sigma PAJ. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuktikan formula untuk peluang gabungan dua event yaitu proposisi 1.2.3 dari halaman 13 buku Linde. Di sini soalnya misalkan KAP adalah ruang probabilitas untuk semua A1, A2, anggota A. Buktikan PA1 gabungan A2 sama dengan PA1 ditambah PA2 dikurang PA1 irisan A2. Nah, untuk membuktikannya, kita tulis gabungan dua himpunan sebagai gabungan dua himpunan yang saling asing. Jadi, A1 gabungan A2 sama dengan A1 gabungan A2 dikurang dalam kurung A1 irisan A2. Tulis seperti ini. Lalu kedua bagian di ruas kanan saling asing. Karena A1 irisan A2 subset A2. Kita dapat menerapkan sifat 2 dari proposisi A.2.1 yaitu PA2 dikurang dalam kurung A1 irisan A2 sama dengan PA2 dikurang P dalam kurung A1 irisan A2. Nah, dengan finite additivity P menjadi PA1 gabungan A2 sama dengan PA1 ditambah PA2 dikurang dalam kurung A1 gabungan A2 sama dengan PA1 ditambah PA2 dikurang PA1 gabungan A2. Nah, rumus ini itu dikenal sebagai inklusi-eksklusi formula untuk dua himpunan. Selanjutnya itu proposisi 1.4.22, yaitu teorema limit Poisson. Teorema limit Poisson ini adalah salah satu hasil terpenting dalam probabilitas diskrit. Ini membuktikan mengapa distribusi Poisson dapat digunakan untuk mengaproksimasi distribusi binomial ketika n besar dan p kecil. Kita lihat soalnya, ini misalkan
Pn, n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah barisan bilangan dengan 0 kurang dari Pn kurang dari sama dengan 1 dan limit n mendekati tak hingga n dikali Pn sama dengan lambda untuk suatu lambda lebih dari 0. Membuktikan bahwa untuk semua k anggota n0, limit n mendekati tak hingga b, Pn dalam kurung k sama dengan pois lambda k. Untuk membuktikannya, kita tulis b, n, Pn, b, n, Pn dalam kurung k sama dengan kombinasi n, k dikali Pn pangkat k dikali 1 dikurang Pn pangkat n dikurang k. Lalu manipulasi aljabar menghasilkan sama dengan 1 per k faktorial dikali n per n dikali n min 1 per n dikali sampai seterusnya dikali n dikurang k ditambah 1 per n dikali n dikali Pn pangkat k dikali 1 dikurang Pn pangkat n dikali 1 dikurang Pn pangkat min k. Kita analisis setiap faktor secara terpisah. Faktor yang pertama, n per n dikali n min 1 per n sampai dikali n dikurang k ditambah 1 per n 1 saat n tak hingga setiap pecahan mendekati 1. Lalu faktor yang kedua itu n dikali Pn pangkat k itu lambda pangkat k karena nPn itu lambda. Lalu faktor yang ketiga 1 dikurang Pn pangkat min k itu 1 karena Pn itu 0 akibat n dikali Pn itu lambda dan n-nya itu tak hingga. Lalu faktor yang keempat, dari proposisi A.5.1 dalam buku, jika xn itu x, maka 1 ditambah xn per n pangkat n itu e pangkat x. Lalu diambillah xn sama dengan min n dikali Pn, maka xn itu min lambda, sehingga 1 min Pn pangkat n sama dengan 1 ditambah xn per n pangkat n sama itu e pangkat min lambda. Dan menggabungkan semua faktor itu menjadi limit n mendekati lambda bn, Pn dalam kurung k sama dengan 1 per k faktorial dikali 1 dikali lambda pangkat k dikali e pangkat min lambda dikali 1 sama dengan lambda pangkat k dikali e pangkat min lambda per k faktorial jadi sama dengan pois lambda k. Nah, oke, selanjutnya kita membuktikan proposisi 2.2.7 sifat event independen. Halaman 96 sampai 97 di buku Linde. Soalnya yaitu misalkan KAP adalah ruang probabilitas. Yang pertama, untuk semua A, anggota A cantik, event A, dan himpunan kosong, serta A dan K adalah independen. Yang kedua, jika A dan B independen, maka A dan B komplement, serta A komplement dan B komplement juga independen. Lalu untuk buktinya,
Untuk A dan himpunan kosong, PA gabungan himpunan kosong itu sama dengan P himpunan kosong sama dengan 0, sama dengan PA dikali 0 sama dengan PA dikali P himpunan kosong. Jadi, A dan himpunan kosong independen. Untuk A dan K, PA gabungan A irisan K sama dengan PA sama dengan PA dikali 1 sama dengan PA dikali PK. Jadi, A dan K independen. Lalu untuk bukti kedua, A dan B komplement independen, itu diasumsikan A dan B independen, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Kita perlu menunjukkan PA gabungan, PA irisan B komplement sama dengan PA dikali PB komplement. Karena A irisan B komplement sama dengan A dikurang B, sama dengan A dikurang A irisan B, dan A gabungan B subset A irisan B subset A dari proposisi 1.2.1 yang kedua itu, maka PA irisan B komplement sama dengan PA dikurang A irisan B sama dengan PA dikurang PA irisan B sama dengan PA dikurang PA dikali PB. Sama dengan PA dikali yang PA dikali PB-nya jadi 1 min PB. Jadi sama dengan PA dikali PB komplement. Jadi A dan B komplement independen. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuktikan problem 5.4, 1 rumus ekspektasi via tail probabilities. Kita akan membuktikan rumus alternatif untuk nilai ekspektasi variabel acak bernilai N0 menggunakan tail probabilities. Kita lihat soalnya. Misalkan X adalah variabel acak dengan nilai-nilai dalam N0 sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. Buktikan EX sama dengan sigma PX lebih dari sama dengan K untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Untuk membuktikannya, tulis EX sebagai EX sama dengan sigma untuk N sigma dari N sama dengan 0 hingga sampai tak hingga N dikali P X sama dengan N. Lalu ganti N sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N 1, yaitu N adalah jumlah K dari 1 sampai N. EX sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma K sama dengan 1 sampai N, Px sama dengan N. Kita pertukarkan urutan penjumlahan pasangan Kn dengan K kurang dari sama dengan N bersesuaian dengan K, N, 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N kurang dari tak hingga. Lalu menukar urutan untuk setiap K lebih dari sama dengan 1, N berjalan dari K sampai tak hingga. EX sama dengan sigma K1 sampai tak hingga, K sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma N sama dengan K sampai tak hingga, PX sama dengan N sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga, PX lebih dari sama dengan K. Nah, rumus ini sangat berguna untuk menghitung ekspektasi tanpa perlu mengetahui distribusi lengkap X. Cukup dengan
percentile probabilities Px lebih dari sama dengan K. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian kedua, soal pemecahan masalah dengan sumber yang sama, yaitu bukunya Warner Linde yang tahun 2016. Kita masuk ke soal yang pertama, itu problem 1.4, komputasi probabilitas berbagai event. Nah, kita lihat soalnya. Event A dan B masing-masing memiliki probabilitas PA sama dengan 1/3 dan PB sama dengan 1/4. Diketahui juga PA irisan B itu sama dengan 1/6. Kita diminta untuk menghitung PA komplement, PA komplement gabungan B, PA gabungan B komplement, PA irisan B komplement, PA delta B, dan PA komplement gabungan B komplement. Untuk penyelesaiannya ya, yang pertama itu PA komplement itu kan sama dengan rumusnya 1 dikurang PA. Berarti sama dengan 1 dikurang PA-nya tadi diketahui 1/3. Sama dengan itu disamakan dulu sebenarnya penyebutnya. 1 ini tuh bisa 3/3. Jadi 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Jadi ditemukan PA komplementnya itu 2/3. Lalu selanjutnya PA komplement gabungan B. Kita gunakan PA komplement gabungan B itu sama dengan PA komplement ditambah PB dikurang PA komplement irisan PB. Nah, PA komplement irisan B-nya itu kan rumusnya PB dikurang PA irisan B. Yang dimana PB-nya itu 1/4, terus PA irisan B-nya itu 1/6. Ya, jadi sama dengan 3/12 dikurang 2/12. Setelah disamakan penyebutnya menjadi 12. Ditemukan 1/12. Itu untuk PA komplement gabungan B-nya. Terus untuk PA komplement, maaf, itu tadi untuk PA komplement irisan B. Terus sekarang untuk PA komplement gabungan B-nya itu sama dengan 2/3 ditambah 1/4 dikurang 1/12. Itu setelah disamakan penyebutnya menjadi 8/12 ditambah 3/12 dikurang 1/12. Ditemukan hasilnya yaitu 10/12. Nah, disederhanakan, setelah disederhanakan menjadi 5/6. Lalu untuk PA irisan B komplement. Ya, kita gunakan rumus yaitu PA dikurang PA irisan B. PA-nya kan tadi 1/3. Terus PA irisan B-nya itu 1/6. Jadi 1/3 dikurang 1/6 yaitu sama dengan 1/6 setelah disamakan penyebutnya. Lalu yang selanjutnya PA gabungan B komplement. Yang ini. Itu rumus yang kita pakai itu PA ditambah PB komplement dikurang PA irisan B komplement. Nah, tadi PA ya, PA-nya itu 1/3, ditambah PB komplementnya 3/4, dikurang PA irisan B komplementnya 1/6. Disamakan penyebutnya menjadi 12. Itu didapat 4/12 ditambah 9/12 dikurang 2/12. Itu didapat 11/12. Terus untuk PA delta B itu rumusnya PA ditambah PB dikurang 2P
A irisan B. Ya, PA-nya tadi kan 1/3, PB-nya 1/4, dikurang 2P A irisan B 1/3. Jadi sama dengan 1/4. Ini hasil sederhananya. Kalau hasil yang belum disederhanakan itu, harusnya P untuk 1/3 ini didapat dari kan 2P ya, berarti 2P A irisan B itu 2 dikali 1/6. Dan didapat 3/12. Nah, 3/12 itu disederhanakan menjadi 1/3. Seperti itu. Terus didapatlah sama dengan 3/12 dan disederhanakan menjadi 1/4. Lalu yang selanjutnya menghitung P A komplement gabungan B komplement. Rumusnya P A irisan B, P dalam kurung A irisan B, lalu di luar kurungnya komplement sama dengan itu rumusnya 1 dikurang PA irisan B. Nah, PA irisan B-nya itu kan tadi 1/6, berarti 1 dikurang 1/6, didapat 5/6. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu problem 1.11 paradoks Chevalier-de-Mere. Kita lihat soalnya. Chevalier-de-Mere itu mengklaim bahwa ada 6 cara berbeda untuk memperoleh jumlah 11 dan juga 6 cara untuk memperoleh jumlah 12 saat melempar 3 dadu. Nah, karena jumlah caranya sama, ia menyimpulkan kedua event sama peluangnya. Eksperimen menunjukkan sebaliknya, mengapa ia salah dan berapakah peluang yang benar. Untuk penyelesaiannya, ruang sampelnya itu kan K sama dengan ABC. Ya. Dengan ABC-nya ini anggota 1 sampai 6 dengan K-nya itu sama dengan 216. Semua titik sampel sama mungkin. Pertama, hitung peluang jumlah 12. Cara mendapat 12 itu ada 651, 642, 633, 552, 543, terus 444. Itu di total ada 6 kombinasi. Nah, permutasi dari masing-masing 651 dibagi 3 faktorial itu sama dengan 6. Terus 6 cara. Terus kalau 642 itu 6 cara. Terus 633 3 cara, 552 3 cara, 552 3 cara, 543 6 cara, 441 1 cara. Nah, totalnya itu 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 25. Lalu P jumlah sama dengan 12 itu 25/216. Selanjutnya kita hitung peluang jumlah 11. Cara mendapatkan 11 itu ada 641, 632, 551, 542, 533, 443. Ada 6 kombinasi. Terus permutasi 641 itu 6, 632 itu 6, terus 551 itu 3, 542 6, 533 ada 3, 443 itu 3. Nah, kita totalkan itu 6 ditambah 6 tambah 3 ditambah 6 tambah 3 tambah 3 sama dengan 27.
Lalu didapatlah P jumlah sama dengan 11 itu 27/216. Nah, jadi kesimpulannya itu Chevalier de Mere salah karena ia menghitung kombinasi atau cara memilih angka tanpa memperhatikan bahwa dadu dapat dibedakan. Permutasi dari angka-angka yang berbeda itu menghasilkan jumlah titik sampel yang berbeda juga. P jumlah sama dengan 11 itu 27/216 tidak sama dengan 25/216 sama dengan P jumlah sama dengan 12. Ya, baik. Baik, untuk soal yang selanjutnya itu problem 2.5, yaitu hukum probabilitas total dan formula Bayes. Kita lihat di sini soalnya untuk pergi kerja, seorang pria menggunakan kereta 50%, bus 30%, atau mobil 20%. Nah, jika naik kereta, tiba tepat waktu dengan peluang 0,95, naik bus dengan peluang 0,8, naik mobil dengan peluang 0,7. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi yang pertama itu hitung peluang pria tiba tepat waktu. Yang kedua, berapakah peluang tiba tepat waktu jika tidak menggunakan mobil. Dan yang ketiga, jika diketahui ia tiba tepat waktu, berapakah peluang ia menggunakan kereta, bus, atau mobil. Nah, untuk menyelesaikannya, itu definisi event. T sama dengan kereta, B sama dengan bus, M-nya sama dengan mobil. A sama dengan tiba tepat waktu. Jadi PT sama dengan 0,5, PB sama dengan 0,3, PM sama dengan 0,2. Oke, untuk PAT-nya itu sama dengan 0,95, PAB-nya sama dengan 0,8, dan PAM-nya sama dengan 0,7. Nah, yang pertama itu hukum total probabilitas atau proposisi 2.1.14. Kita gunakan rumus PA sama dengan PT dikali PAT ditambah PB dikali PAB ditambah PM dikali PAM, itu sama dengan, berarti setelah dari yang diketahui tadi 0,5 dikali 0,95 dikali 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,2 dikali 0,7. Jadi didapat itu 0,475 ditambah 0,24 ditambah 0,14. Jadi didapat yang pertama 0,855. Lalu untuk yang kedua, PA T gabungan B itu kondisi tidak menggunakan mobil, yaitu P T gabungan B-nya itu sama dengan 0,8 di itu PA tidak mobil ya sama dengan PT dikali PAT ditambah PB dikali PAB dikurang PT gabungan B. Berarti 0,475 ditambah 0,24 dibagi 0,8 sama dengan 0,715 dibagi 0,8 itu didapat 0,89375. Lalu yang ketiga itu formula Bayes. Proposisi 2.1.18 itu PTA sama dengan PT dikali PAT dibagi PA. Jadi sama dengan tadi PT dikali PAT-nya itu 0,475 dibagi PA-nya 0,855. Didapatlah sekitar 0,5556. Terus untuk PBA-nya sama dengan PB dikali PAB
dibagi PA. Jadi sama dengan itu 0,24 dibagi 0,855 didapat 0,2807. Terus untuk PMA-nya itu sama dengan PM dikali PAM dibagi PA. Itu didapat PM-nya itu 0,14 dibagi, maaf, untuk PM dikali PAM-nya itu 0,14 dibagi PA-nya 0,855. Itu didapat sekitar 0,1637. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu problem 1.19 yaitu distribusi Poisson kecelakaan lalu lintas. Kita lihat soalnya di sini, jumlah kecelakaan per minggu di suatu kota itu diasumsikan terdistribusi Poisson dengan parameternya itu lambda sama dengan 5. Hitung yang pertama, peluang ada 2 atau 3 kecelakaan minggu depan. Yang kedua, peluang tidak ada kecelakaan. Nah, untuk menyelesaikannya itu, yang pertama, gunakan distribusi Poisson. Rumusnya Poiss lambda dalam kurung K sama dengan lambda pangkat K dikali E pangkat min lambda per K faktorial dengan tadi lambdanya itu sama dengan 5. Oke, yang pertama. Yang pertama itu kan peluang ada 2 atau 3 kecelakaan minggu depan. Berarti PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Nah, untuk PX sama dengan 2, kita substitusikan ke rumus yang tadi. Lambda pangkat K berarti lambdanya kan 5. K-nya itu 2, berarti 5 pangkat 2. Dikali E pangkat min lambda, berarti E pangkat min 5 per K faktorial, berarti 2 faktorial. Terus sama dengan 5 pangkat 2-nya itu 25. E pangkat min lambda berarti E pangkat min 5 dibagi 2. Karena 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, didapatlah 25 dikali 0,006738 per 2. Didapat sekitar 0,08422. Terus untuk PX sama dengan 3-nya, pakai rumus yang sama, itu nanti kita akan dapat 5 pangkat 3 dikali E pangkat min 5 per 3 faktorial. 5 pangkat 3-nya itu berarti 125. E pangkat min 5 per 3 faktorialnya itu 6. Didapatlah sekitar 125 dikali 0,0063738 per 6. Sekitar 0,14037. Nah, setelah mendapatkan PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 3, kita jumlahkan keduanya. 0,08422 ditambah 0,14037 itu sekitar 0,2246. Lalu yang kedua itu peluang tidak ada kecelakaan, berarti PX sama dengan 0. Kita masukkan lagi dengan rumus Poisson yang tadi. Itu berarti 5 pangkat 0 dikali E pangkat min 5 per 0 faktorial. Didapat itu E pangkat min 5 sekitar 0,006738. Jadi, peluang tidak ada kecelakaan hanya sekitar 0,67%. Sangat kecil mengingat rata-rata 5 kecelakaan per minggu. Baik, untuk selanjutnya yaitu problem 1.20 distribusi hipergeometrik. Kita lihat soalnya, yaitu dalam suatu ruangan itu ada 12 pria dan 8 wanita. Dipilih secara acak 5 dari 20 orang untuk K anggota 0 sampai 5. Berapakah peluang tepat K wanita terpilih? Berapakah peluang lebih banyak wanita daripada pria di antara 5 orang terpilih? Nah, untuk penyelesaiannya, ini kan adalah distribusi hipergeometrik. H, N besar, N kecil dengan N besarnya itu 20, N besarnya itu 8, yang wanita itu, N kecilnya itu 5. Dari definisi 1.4.25 buku Linde, H 20,8,5 dalam kurung K itu sama dengan
kombinasi 8, K dan kombinasi 12,5 min K per C, kombinasi 25 K sama dengan 0,1 sampai 5. Didapat itu kombinasi 25 itu 15.504. Untuk K sama dengan 0, itu kan kombinasi 80 dikali kombinasi 12,5 per 15.504. Berarti 1 dikali 792 per 15.504. Itu sekitar 0,0511. Untuk K sama dengan 1, kombinasi 81 dikali kombinasi 12,4 per 15.504. Didapat 8 dikali 495 per 15.504. Didapatlah 0,2554. Untuk K sama dengan 2, kombinasi 82 dikali kombinasi 12,3 per 15.504. Itu 28 dikali 220 per 15.504. Didapatlah 0,3969. Terus untuk K sama dengan 3, itu kombinasi 83 dikali kombinasi 12,2 per 15.504. Itu berarti 56 dikali 66 per 15.504. Didapatlah 0,2384. Untuk K sama dengan 4, itu kombinasi 84 dikali kombinasi 12,1 per 15.504. Itu sama dengan 70 dikali 12 per 15.504. Didapat 0,0541. Untuk K sama dengan 5, itu kombinasi 85 dikali kombinasi 12,0 per 15.504. Itu sama dengan 56 dikali 1 per 15.504. Didapatlah 0,0036. Nah, berarti peluang lebih banyak wanita daripada pria, K lebih dari 2,5, yaitu K lebih dari sama dengan 3. Px lebih dari sama dengan 3, itu berarti 0,2384 ditambah 0,00 ditambah 0,0541 ditambah 0,0036 sama dengan 0,2961. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu diambil dari problem 2.1, yaitu probabilitas bersyarat dan distribusi binomial. Untuk soalnya kita lihat peluang menang suatu game itu adalah 50%, berarti P-nya itu 50%, dimainkan 6 game, 6 kali. Hitung yang pertama peluang menang tepat 4 game, ya, berarti Px sama dengan 4. Yang kedua, P menang 4 game, menang setidaknya 2 game. Berarti Px sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 2. Terus peluang menang 4 game, menang tepat 1 dari 2 game pertama. Ya. Untuk penyelesaiannya, itu X sama dengan jumlah kemenangan B6,0,5. Untuk yang pertama, Px sama dengan 4, berarti sama dengan kombinasi 6,4 dikali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 2. Ya, berarti sama dengan 15 dikali 1 per 64 sama dengan 15 per 64. Didapat 0,2344.
Terus untuk Px sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 2, ya berarti Px 4 dan X lebih dari sama dengan 2 itu eh, kita hitung dari Px 0-nya itu sama dengan kombinasi 6,60 dikali 0,5 pangkat 6 itu 1/64 atau 0,0156. Terus untuk X sama dengan 1 itu kombinasi 6,1 dikali 0,5 pangkat 6 sama dengan itu 6/64 atau 0,0938. Terus untuk Px lebih dari sama dengan 2, kita gunakan 1 dikurang 1/64 dikurang 6/64 sama dengan 57/64 atau 0,8906. Nah, dari yang kita dapat tadi, berarti 15/64 dibagi 57/64. Sama dengan 15/57 sama dengan 5/19 atau 0,2632. Terus kalau kondisinya menang tepat satu dari 2 game pertama, misalkan C sama dengan event ini, berarti PC sama dengan kombinasi 21 dikali 0,5 pangkat 2 itu sama dengan 1/2. Dengan kondisi C masih ada 4 game tersisa. Kita perlu tepat 3 menang dari 4 game agar totalnya ini 4. Berarti PX sama dengan 4. C berarti sama dengan kombinasi 4,3 dikali 0,5 pangkat 4 itu 4/16 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/4 atau 0,25. Selanjutnya problem 5.3 nilai harapan dengan distribusi geometris. Ya, soalnya itu sebuah dadu yang adil memiliki K-muka berlabel 1 sampai K. Yang pertama, rata-rata berapa kali harus melempar dadu sebelum angka 1 muncul pertama kali. Yang kedua, misalkan dadu dilempar tepat K kali. Hitung PK, itu peluang 1 muncul tepat 1 kali, dan QK, peluang 1 muncul setidaknya 1 kali. Cari limit kedua peluang saat K mendekati tahingga atau K-nya tahingga. Penyelesaiannya itu peluang 1 di setiap lemparan itu sama dengan 1/K. Ya, berarti yang pertama jumlah lemparan sampai 1 pertama kali. Distribusi geometris G dalam kurung 1/K. E atau jumlah lemparan itu sama dengan 1/1/K sama dengan K lemparan. Yang kedua, PK sama dengan peluang 1 tepat 1 kali dalam K lemparan. Berarti PK sama dengan kombinasi K1 dikali 1/K pangkat 1 dikali 1 ini dikurang 1 min 1/K pangkat K min 1 sama dengan K dikali 1/K dikali 1/1/K dikali 1 min 1/K pangkat K min 1 sama dengan 1 min 1/K dikali K min 1. Lalu limit K mendekati tahingga PK sama dengan limit K mendekati tahingga 1 dikurang 1/K pangkat K min 1 sama dengan limit K mendekati tahingga 1 dikurang 1/K pangkat K dikali 1 min 1/K pangkat min 1 sama dengan E pangkat min 1 kali 1 sama dengan 1/E atau sekitar 0,3679. Nah, QK sama dengan peluang 1 muncul setidaknya 1 kali. QK sama dengan 1 min P peluang 1 tidak muncul sama sekali. Sama dengan 1 min 1 dikurang dalam kurung 1 min 1/K pangkat K. Limit K
K mendekati tak hingga K sama dengan 1 dikurang E pangkat min 1, yaitu sama dengan 1 dikurang 0,3679 sama dengan 0,631. Selanjutnya itu problem 7.4. Baik, saya lanjutkan. Soalnya itu, sebuah dadu yang adil dilempar 180 kali, hitung peluang angka 6 muncul paling banyak 25 kali. Menggunakan A. Distribusi binomial langsung, B. Aproksimasi central limit theorem, C. Aproksimasi CLT dengan continuity correction. Nah, berarti di sini X jumlah muncul angka 6 dalam 180 lemparan. Berarti XB 180,1/6. EX-nya sama dengan 180 dikali 1/6 itu 30. VX-nya sama dengan 180 kali 1/6 dikali 5/6 sama dengan 25. Sigmanya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, untuk menghitung yang pertama binomial eksak, Px kurang dari sama dengan 25 itu sama dengan sigma K sama dengan 0 pangkat 25. Itu kombinasi 180K dikali 1/6 pangkat K dikali 5/6 pangkat 180 min K. Komputasi intensif sebaiknya pakai. Lalu yang kedua, aproksimasi CLT, normalisasi Z sama dengan X dikurang 30/5 N 0,1. Px kurang dari sama dengan 25, itu Pz dikurang dari sama dengan 25 dikurang 30/5 sama dengan Pz kurang dari sama dengan 1. Sama dengan Pi besar min 1 itu 0,1587. Lalu dengan continuity correction, Px kurang dari sama dengan 25, itu Px kurang dari sama dengan 25,5. Itu berarti Pz kurang dari sama dengan 25,5 dikurang 30/5, berarti Pz kurang dari sama dengan min 0,9. Sama dengan Pi besar min 0,9 atau 0,1841. Oke, selanjutnya problem 5.13. Masalah pembagian taruhan. Oke. Masalah pembagian taruhan ya. Soalnya itu, dua pemain A dan B memainkan game yang adil, P sama dengan 1/2 untuk masing-masing. Yang pertama menangkan 6 ronde, menang total, dan mendapat taruhan 20 taler. Game terpaksa dihentikan saat A telah menang 5 ronde dan B telah menang 3 ronde. Bagaimana taruhan harus dibagi secara adil? Untuk penyelesaiannya, A butuh 1 kemenangan lagi, B butuh 3 kemenangan lagi untuk mencapai 6. Jika game dilanjutkan, paling banyak 1 ditambah 3 min 1 sama dengan 3 ronde lagi yang dimainkan. Misalkan sisa game dimainkan tepat 3 ronde. Tidak ada salahnya asumsikan ini karena setelah pemenang ditentukan, sisanya tidak diperhitungkan. Lalu A menang game total jika ia menang setidaknya 1 dari 3 ronde berikutnya. Berarti PA menang sama dengan 1 min PA tidak menang satupun dari ronde. Sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat 3 sama dengan 1 dikurang 1/8 sama dengan 7/8. Terus PB menang sama dengan PB menang semua 3 ronde berikutnya sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8.
Pembagian taruhan yang adil sesuai dengan peluang memenangkan game, A mendapat 7/8 dikali 20 sama dengan 17,5 Teller, B mendapat 1/8 dikali 20 sama dengan 2,5 Teller. Nah, ini adalah solusi yang ditemukan Blaise Pascal pada tahun 1654 yang menjadi salah satu titik awal teori probabilitas modern. Nah, untuk selanjutnya itu problem 1.18, yaitu binomial dan aproksimasi Poisson. Kita lihat di sini soalnya, saat mengirim pesan dari A ke B rata-rata 3%, dikirimkan salah, misalkan 300 pesan terkirim. Hitung peluang setidaknya 3 pesan salah, semuanya pesan tiba dengan benar, gunakan distribusi binomial dan Poisson. Ya, untuk penyelesaiannya berarti parameternya itu N sama dengan 300, P sama dengan 0,03, lambdanya itu N dikali P sama dengan 9. Untuk yang pertama, berarti Px lebih dari sama dengan 3, itu sama dengan 1 dikurang Px kurang dari sama dengan 2. Sama dengan 1 dikurang Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2. Nah, binomial eksaknya Px sama dengan 0 itu 0,97 pangkat 300, itu E pangkat 300 Oke, selanjutkan berarti tadi 300 dikali logaritma 0,97 itu E pangkat min 9 dikali 155. Ya, dapat 0,0001054. Terus untuk PX sama dengan 1, itu sama dengan 300 dikali 0,03 dikali 0,97 pangkat 299, atau 300 dikali 0,03 dikali 0,97 pangkat 299. Terus kalau aproksimasi Poisson dengan lambda sama dengan 9, itu Px sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 9, didapat 0,000124, untuk Px sama dengan satunya, 9 dikali E pangkat min 9, sama dengan 0,001111. Px sama dengan 2, sama dengan 9 pangkat 2 per 2 faktorial dikali E pangkat min 9 sama dengan 81 dikali E pangkat min 9 per 2, itu 0,004998. Terus Px kurang dari sama dengan 2-nya, yaitu 0,001234, ya, berarti ditambah 0,001111 ditambah 0,004998, didapat 0,006232. Disubstitusikan untuk Px sama lebih dari sama dengan 3, itu sama dengan 1 dikurang 0,006232, sama dengan 0,9938. Untuk B, Px sama dengan 0, itu untuk binomialnya Px sama dengan 0 itu 0,97 pangkat 300, itu 0,001054. Untuk Poisson Px sama dengan 0 berarti E pangkat min 9, atau 0,001234. Oke, untuk yang selanjutnya itu soal yang akan diselesaikan dengan R, itu sebanyak 5 soal. Sekarang kita akan berpindah ke R. Oke, untuk selanjutnya itu penyelesaian soal menggunakan R. Soal yang pertama itu saat mengirim 300 pesan, rata-rata 3% dikirim salah. Itu gunakan R untuk menghitung secara binomial dan perkiraan atau Poisson peluang A setidaknya 3 pesan salah dan B semua pesan tiba benar. Nah, sebelumnya pertama kita tetapkan parameter-parameternya, ya. N-nya itu 300. Kitaran. Terus P-nya itu 0,03. Kitaran lagi. Terus lambdanya N dikali P. Lalu kan.
Nah, terus eh, sekarang kita hitung peluang setidaknya 3% salah menggunakan binomial. Nah, perhatikan kita tidak langsung hitung P dari X lebih besar sama dengan 3 karena R punya fungsi P binom yang menghitung dari bawah ke atas, yaitu P dari X kurang dari sama dengan suatu nilai. Jadi, kita gunakan komplement 1 minus binom, P binom dari 2, artinya 1 dikurangi P dari X kurang dari sama dengan 2. Fungsi P binom di sini menerima 3 argumen, angka 2 sebagai batasnya, size sama dengan N untuk jumlah percobaan, dan prob sama dengan P untuk probabilitas sukses. Kita untuk PX sama dengan 0 dengan binomial, kita pakai fungsi P binom huruf D berarti density atau PMF, yaitu probabilitas titik. Nah, D binom dari 0 memberi kita P dari X sama dengan 0 secara eksak. Seperti ini. Nah, kita rak. Lalu sekarang kita ulangi hal yang sama tapi dengan distribusi Poisson. Poiss dan Depois itu bekerja persis sama seperti P binom dan D binom, hanya parameter yang berbeda. Kita pakai lambda sama dengan 9 sebagai ganti N dan P terpisah. Kita run. Run. Ini ya, kita run. Nah, oke, perhatikan pola namanya. Semua fungsi distribusi di R punya 4 varian, diawali D untuk PMF atau PDF, P untuk CDF, Q untuk quantile, dan R untuk random sampling. Itu berlaku untuk semua distribusi D norm, P norm, D binom, P binom, dan seterusnya. Nah, di sini dilihat ya, ini didapat binomial PX lebih dari sama dengan 3 itu 0,9937 ini. Terus untuk Poisson PX lebih dari sama dengan 3 itu 0,9938. Ini yang Poisson. Yang binomial sebelumnya yang ini. Terus untuk binomial PX sama dengan 0-nya, tadi 0,0010. Nah, ini untuk Poisson PX sama dengan 0. Seperti itu. Artinya untuk N besar dan P kecil, dalam hal ini N sama dengan 300 dan P sama dengan 0,03, distribusi kosong dengan lambda 9 adalah aproksimasi yang sangat akurat untuk distribusi binomial. B 300,0,03. Nah, untuk soal kedua ini menggunakan distribusi hipergeometrik. Berbeda dengan binomial yang
mengambil dengan pengembalian. Hipergeometrik ini digunakan saat kita memilih tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Nah, di sini kita punya 20 orang, 12 pria, dan 8 wanita. Dan kita pilih 5 orang secara acak tanpa pengembalian. Kita mau tahu distribusi lengkap jumlah wanita yang terpilih. Kita tentukan parameternya. Di sini N besarnya 20 kitaran, terus M besarnya 8, dan N kecilnya 5. Oke. Perhatikan cara R mendefinisikan parameter hipergeometrik ini sedikit berbeda dari notasi buku Linde. Dalam R, fungsi D hyper menerima argumen M untuk jumlah sukses dalam populasi, N untuk jumlah gagal, dan K untuk ukuran sampel. Nah, jadi M kita isi 8, jumlah wanita, N kita isi 20 minus 8 sama dengan 12. Jumlah pria atau bukan wanita, dan K kita isi 5 untuk ukuran sampel. Nah, terus menghitung distribusi lengkap, kita buat vektor K yang berisi nilai 0 sampai 5. Semua kemungkinan jumlah wanita yang terpilih. Lalu kita hitung the hyper sekaligus untuk semua nilai K ini. R menggunakan ini secara vektoris, artinya satu garis kode menghasilkan 6 nilai probabilitas sekaligus. Terus, oke, kita masih lanjut ini ya, untuk menampilkan tabel distribusi. Kita running. Nah, setelah udah, kita running yang ini peluang. Lebih wanita kan, terus kita run yang nah, di sini untuk peluang lebih banyak wanita dari pria, kita butuh P dari X lebih besar sama dengan 3. Kita hitung the hyper untuk K sama dengan 3, 4, dan 5, lalu jumlahkan dengan fungsi sum. Sederhana dan bersih. Terus untuk visualisasi dengan bar plot, kita menggunakan kode ini, kita buat bar plot untuk memvisualisasikan distribusi. Argumen names arch memberikan label sumbu X, main untuk judul, ya, xlab untuk xlab dan ylab untuk label sumbu. Coba menentukan warna batang, kita pakai steel blue yang merupakan nama warna bawaan R. Terus dari barcode yang muncul, ini kitaran. Nah, dari yang muncul ini, kita langsung bisa lihat bahwa distribusi ini berpuncak di K, sama dengan 2. Nah, itu masuk akal karena nilai harapan expected value E dari X adalah N kecil kali M besar dibagi N besar, yaitu 5 kali 8 dibagi 20 yang hasilnya 2. Oke, selanjutnya sebuah dadu adil dilempar 180 kali. Gunakan R untuk menghitung P6 muncul kurang dari sama dengan 25 kali secara eksak, binomial, dan perbandingan dengan aproksimasi normal CLT dan tanpa continuity correction. Seperti biasa, kita tentukan parameternya dulu. Sini 180 kali kan, terus peluangnya 1,6. Ini MU
MU nya N kali P di run ini untuk standar deviasi. Oke, untuk binomial BNP nilai harapan MU sama dengan N kali P, yaitu 180 dikali 1/6, hasilnya 30. Deviasi standar adalah akar dari N kali P kali 1 minus P, yaitu akar dari 180 dikali 1/6 dikali 5/6. Hasilnya tepat 5. Angka yang sangat rapi. Terus nilai eksak langsung dari P binom, tidak ada aproksimasi di sini. R menghitung ini secara numerik yang sangat akurat. Ini adalah referensi nilai. Ya, ya. Terus untuk aproksimasi CLT standar, CLT mengatakan bahwa untuk N besar, distribusi binomial mendekati normal. Kita standarisasi Z sama dengan X minus MU dibagi sigma untuk X sama dengan 25. Z-nya adalah 25 minus 30 dibagi 5. Hasilnya minus 1. Enak. Nah, untuk perbandingan visual binomial versus normalnya, sini tadi kita akan X-nya, lalu plot, untuk plot, ini untuk garis line, nah seperti ini. Ya, oke, tanpa continuity correction, error kita sekitar 14%, cukup besar, tapi dengan continuity correction itulah mengapa continuity correction selalu dilakukan saat menggunakan CLT untuk distribusi diskrit. Oke, untuk yang selanjutnya itu jumlah kecelakaan per minggu di suatu kota berdistribusi kosong dengan lambda sama dengan 5. Terus hitung probabilitas eksak, simulasi Monte Carlo 100.000 per minggu, 100.000 minggu, bandingkan frekuensi relatif dari simulasi dengan probabilitas teoritis. Oke, garis pertama ini sangat penting ya, set sheet. R menggunakan generator angka pseudo random. Nah, artinya angka yang dihasilkan terlihat acak tapi sebenarnya deterministik. Dengan set sheet dari 42, siapapun yang menjalankan kode ini akan mendapatkan hasil yang sama persis. Ini adalah praktik standar dengan penelitian ilmiah. Selalu set sheet agar hasil simulasi dapat direproduksi. Angka 42 tidak ada yang spesial, itu hanya pilihan konvensional. Kalian bisa pakai angka berapa aja. Ini untuk lambdanya. Kita run terlebih dahulu. Nah, terus untuk simulasi, Rpoise adalah fungsi random. Untuk distribusi kosong, huruf R di depan menandakan random.
Ya, kita minta R membangkitkan 100.000 angka acak dari distribusi Poisson sampai dengan 5. Hasilnya adalah vektor berisi 100.000 nilai integer, masing-masing merepresentasikan jumlah kecelakaan dalam 1 minggu simulasi. Ya, terus frekuensi relatif versus probabilitas teoritis. Ini adalah cara R untuk menghitung frekuensi relatif. Ekspresi simulasi 2 menghasilkan vektor true atau false. True di posisi posisi mana nilai simulasi 2, operasi vertikal atau bar berarti OR, lalu kita ambil mean rata-rata dari vektor true atau false. Oke. Di R, true bernilai 1 dan false bernilai 0. Jadi, mean dari vektor true atau false sama dengan proporsi dari true, hasilnya adalah frekuensi relatif. Berapa persen dari 100.000 minggu yang menghasilkan 2 atau 3 kecelakaan. R, R, seperti ini. Nah, inilah hukum bilangan besar yang dibahas di chapter 7 buku Linde. Semakin besar N, semakin dekat frekuensi relatif ke probabilitas teoritis. Dengan 100.000 replikasi, kita sudah sangat dekat. Coba jalankan dengan hanya 100 replikasi. Hasilnya akan jauh lebih beragam. Selanjutnya, ini untuk section 4.4 dan problem 7,5 di buku Linde. Bisa dibaca ininya yang diminta. Ya, saksi 123 ya, jumlah replikasi. Setelah itu, X mark, ini kita buat matriks berukuran 100.000 kali 100 yang berisi angka seragam dari U 0,1. Setiap baris mempresentasikan satu eksperimen menjumlahkan 100 variabel acak seragam. Jadi, Sn adalah vektor berisi 10.000 nilai jumlah. Nah, oke. Terus untuk normalisasi, ini kita run dulu untuk plot histogram versus kurva normal, kodenya seperti ini. Terus untuk uji normalitas, encolin, recolin,
eksak dan cat. Terus, CLT tanpa correction, putaran dulu. Seperti ini kodenya. Dengan continuity correction, P dari X sama dengan 8 diubah menjadi P dari 7,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8,5. Ini adalah interval yang merepresentasikan nilai diskrit 8 dalam kontinum. Hasilnya, P norm dari 0,25 dikurangi P norm dari minus 0,25 yaitu 0,1974. Bandingkan dengan nilai eksak 1,1964, errornya kurang dari 0,5%, luar biasa. Oke, dari eh, kita sudah menyelesaikan semua 5 soal R. Mari kita langsung pelajaran utamanya. Pertama, R menyediakan keluarga lengkap fungsi distribusi, D untuk PMF atau PDF, P untuk CDF, Q untuk kuantil, R untuk simulasi random. Berlaku untuk semua distribusi. Kedua, operasi factories di R jauh lebih efisien dari loop, selalu memanfaatkan ini. Ketiga, set sheet adalah kewajiban dalam simulasi untuk